Bayarnya mahal, antrinya lama, harus siap fisik dan mental pula. Banyak bersabar dan pasrah pun harus menjiwa. Yap, mungkin inilah gambaran susahnya umat muslim menyiapkan diri memenuhi panggilan ilahi dalam rukun Islam kelima. Meski begitu, setiap jemaah haji dengan semangat memenuhi segala persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah selaku penyelenggara haji. Nah, screening atau pemeriksaan terakhir kesiapan jamaah haji sebelum berangkat ke Tanah Suci tentunya ada di asrama haji. Selain dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, para jamaah juga dipantau kesehatannya. Tinggal di asrama haji, katanya sih 11-12 dengan kondisi jamaah haji reguler di Tanah Suci. Misalnya kamar yang harus berbagi, membiasakan antri, mengenalkan kelompok sendiri, dan pastinya membiasakan makan paket makanan yang disiapkan dapur asrama haji. Pada penasaran nggak seperti apa? Dan bagaimana dapur asrama haji mempersiapkan makanan untuk ratusan jemaah haji dalam satu embarkasi? Tentunya ada di Secret Story, mengungkap rahasia di balik cerita. Menjaga asupan makan para jemaah haji agar tetap bugar sebelum menuju ke Tanah Suci tentu menjadi konsen utama pengurus asrama haji. Asrama Haji Pondok Gede misalnya, jauh-jauh hari pihak asrama telah melakukan lelang tender kepada sejumlah perusahaan catering untuk menyediakan makanan bagi calon jemaah selama di asrama haji. Peserta lelang tentunya menyertakan menu pun telah dipertimbangkan oleh pengawas gizi. Dan pastinya rincian harga untuk menu yang diajukan. Sudah disusun sebelumnya, yaitu dari semenjak perusahaan kami memenangkan tender untuk menyediakan makanan untuk jemaah haji seperti itu. Jadi kira-kira udah beberapa bulan yang lalu lah Mas untuk penentuannya seperti itu. Tak hanya bertanggung jawab sebagai penyedia makanan, pihak catering pun harus memperhatikan cita rasa dan kualitas makanannya. Untuk jamaah haji kali ini, pihak catering menyediakan makanan khas Asia seperti ayam teriyaki dengan campuran cita rasa lokal seperti tempe bacem. Kalau untuk kriteria khusus kita ada ya Mas, karena kan ini dengan tagline-nya ramah lansia ya, jadi kita itu ada kriteria khusus, yaitu tidak menggunakan terlalu banyak makanan bersantan, tidak pedas, tidak menggunakan sambal juga, dan tidak menggunakan bahan-bahan yang terlalu menyengat untuk lansia seperti itu. Jumlah jemaah haji yang lebih dari 500 orang membuat para juru masak harus berjibaku menyiapkan makanan jemaah haji tepat waktu. Karenanya, Kepala Koki pun menyiapkan waktu shift untuk belasan juru masak yang bertugas. Masing-masing juru masak tentunya punya bagian tugas tersendiri, mulai dari persiapan bahan, memasak, hingga menghidangkan. Kami punya seluruh tim, all operasional itu terbagi dari tim dapur, tim packing, tim pelayanan gedung. Di tim dapur, kita jumlah sebanyak 18 orang atau staf. Kita bagi 3 shift, salah satunya shift pagi, shift siang atau sore. Shift pagi kita mulai jam 5 sampai jam 1. Shift kedua kita mulai jam 1 sampai jam 8 malam. Shift ketiga jam 3 sampai jam 10 malam. Kategori kalau di shift 2 itu middle, kita ambil tengah-tengah. Pihak catering harus menyiapkan 2 bentuk penyajian untuk para jamaah haji. Cara prasmanan disajikan untuk jamaah yang tinggal beberapa hari di asrama. Ada pula dalam bentuk box untuk jamaah yang waktu keberangkatannya mendekati waktu makan. Untuk makanan sebanyak ini tentu saja tak bisa sembarangan mengolahnya. Karenanya penggunaan bahan-bahan mentah harus ditakar secermat mungkin. Dalam sehari, rata-rata para juru masak menghabiskan 3 karung nasi dengan berat 50 kg per karungnya. Nah, kami punya standar untuk standarisasi, kilogramisasi porsi nasi. Itu satu porsi itu 1 liter minimal buat 8 atau 10 porsi. Iya, atau 10 orang ya, per kilonya.
semua sistem germisasi. Germisasi itu terbentuk dari minimal 150 gram sampai 200 gram untuk nasi. Nah, kita germisasi standar kita punya lauk pauk minimal 50 sampai 70 gram. Misal ikan slice kita punya standar itu 60 gram per porsi. Untuk daging minimal kita punya standarisasi 50 gram per potong. Untuk sayur kita punya germisasi minimal 60 sampai 80 gram. Sudah semakin jelas bahwa asupan dari para jamaah haji sangat diperhatikan oleh pihak asrama haji, mulai dari cara penyajian hingga ke pembagian porsinya. Lantas, bagaimana tanggapan jamaah sendiri? Terus makan ayam, terus ke tempe, sayur gitu sih. Gitu-gitu aja. Sama jeruk tadi ada. Enak sih, enak kayak makanan rumahan aja biasa. Alhamdulillah paling suka sih ayamnya, tapi mungkin menunya emang agak kurang bervariatif. Tapi kalau sebenarnya kalau rasanya enak-enak aja, semuanya nikmat aja. Kurang bervariasinya menu diakui untuk memaksimalkan stok bahan makanan yang tersedia, sesuai dengan kesepakatan antara pihak penyelenggara dan catering. Meski demikian, asupan untuk para jamaah haji sudah diatur sehingga makanan yang dikonsumsi memiliki gizi yang seimbang, termasuk lauk pauk dan sayur yang disediakan pada saat jam makan prasmanan para jamaah haji. Ada karbohidrat dari nasi, lauk hewani dari ikan, ayam, daging, terus lalu ada lauk protein nabati, sayur dan buah juga gitu. Jadi dalam satu kali makan jamaah itu mendapatkan satu karbohidrat, 2 porsi protein hewani, protein nabati, sayur dan buah seperti itu. Lalu kalau untuk dimakan siang ada tambahan jus juga seperti itu. Sementara di Arab Saudi sendiri, sejumlah catering yang ditunjuk sejak pekan ini sudah sibuk melayani jamaah haji Indonesia. Ada 57 dapur di Mekah dan 21 dapur di Madinah yang menyediakan catering bagi jamaah haji Indonesia. Nantinya setiap jamaah haji akan mendapat makan sebanyak 3 kali sehari selama 9 hari di Madinah, 28 hari di Mekah, dan 5 hari di Musdalifah. Dalam seminggu ada 21 menu berbeda yang disiapkan pihak catering dan semua menu dipastikan bercita rasa Nusantara. Yang menarik lagi, pihak penyelenggara haji Indonesia mensyaratkan pihak catering untuk menggunakan produk bumbu dari UMKM Indonesia. Dan sekitar 70 ton bumbu sudah didatangkan dari Indonesia. Setidaknya ada 8 bumbu yang disiapkan seperti rendang, gulai, nasi kuning, nasi uduk, semur, sambal goreng, bumbu merah, dan bumbu dasar kuning. Sebagian besar juru masak juga dipastikan berasal dari Indonesia. Sebagian lagi berasal dari negara-negara lain sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja di Arab Saudi. Memenuhi selera ratusan bahkan ribuan jamaah haji memang menjadi dilema bagi dapur haji dimanapun adanya. Karenanya yang menjadi prioritas utama adalah memberikan nutrisi yang seimbang dan cukup bagi jamaah haji untuk melakukan aktivitas ibadah, mulai dari asrama hingga di tanah suci nanti. Pihak PPIH Arab Saudi sendiri sudah memastikan bahwa menu untuk jamaah haji telah mempertimbangkan aspek kecukupan nutrisi seperti karbohidrat, protein, beragam vitamin, dan nutrisi lain yang dibutuhkan jemaah haji di tanah suci. Mudah-mudahan dengan menu yang disiapkan penyelenggara haji, para jamaah bisa beribadah dengan khusyuk dan pulang dengan memperoleh haji yang mabrur. Amin ya Rabbal Alamin.